Penutup ya, penutup. Biar data sulam nanti. Mari. Penutup Kang Willy ya. Kan bukan rasanya apa kan tidak akan hari. Kang Willy penutup, tidak setiap hari, cuman nyambung. Bahasanya mungkin jadi pembelajaran lah mungkin. Mari, mari. Mari, mari. Mari, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahkan pembahasan kali ini. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan ini adalah berketerkaitan dengan proses yang disebut dengan akhir zaman. Nah, dalam proses akhir zaman ini kan ada semacam operasi penyaringan. Diperlukan sebuah standar etika dan akhlak. Kemudian sistem ini dilakukan dalam dua arah, yaitu sistem secara lahir dan sistem secara gaib. Semua akan kembali kepada wakul jal haq wa zahaqul batil. Jadi untuk menunjukkan di mana yang hak dan di mana yang batil. Dan kedua-duanya ini sama-sama berjuang. Yang hak itu memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Yang batil pun itu tidak mau dianggap dia batil. Dan dia pun akan memperjuangkan. Nah, sama seperti ketika suatu saat nanti muncul dua pemimpin, yang satu itu Al-Masih Ad-Dajjal, yang satu itu adalah Imam Al-Mahdi. Tidak ada yang mau mengaku dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kedua-duanya mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Nah, yang membuktikan adalah akhir dari perjuangan itu, muaranya akan sampai di mana. Nah, akhir dari pada perjalanan ini itu berdasarkan kajian-kajian saya adalah kembali kepada kemurnian. Nah, kemurnian dalam arti adalah Al-Quran. Maka oleh Rasulullah itu disebutkan akan pecah menjadi 73 golongan. Di antara 73 golongan itu, satu yang selamat, yang 72 neraka. Nah, sekarang ini kan kehidupan itu sudah terkontaminasi. Hadis sendiri sudah ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Satu hadis itu sudah ditafsirkan ke dalam beberapa penafsiran. Sehingga satu hadis itu menimbulkan satu gerakan, satu tindakan yang berbeda-beda. Nah, maka apa yang sedang diperjuangkan saat ini adalah mengembalikan back to basic, mengembalikan kepada dasar awal. Mencari standar etika, standar akhlak, di mana tidak terasa bahwa kita ini sedang mengikuti suatu pola sistem yang dijalankan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Termasuk penyebaran media-media ini. Maka kenapa sekarang, ya kalau kita tidak ikut di dalamnya, kita tidak bisa berjuang. Kalau misalnya YouTube itu dikuasai oleh orang-orang yang batil, nanti yang hak akan hilang. Maka meskipun itu adalah satu istilahnya media yang dipergunakan secara umum dan secara luas, yang mengkontaminasi akhlak dan etika, kita harus masuk di dalamnya. Termasuk ada live streaming, termasuk ada channel-channel YouTube, untuk mengimbangi bahwa kebenaran itu ada. Nah, meskipun harus dengan susah payah, harus dengan segala yang pahit, tapi percaya bahwa yang benar itu Allah akan selalu menjadi penolong bagi kita. Tapi tidak ada sesuatu itu yang jatuh dari langit begitu saja. Mesti harus bersusah payah, mesti harus berjerih payah,
untuk membuktikan satu kebenaran. Jadi Rasulullah sendiri disuruh berperang oleh Allah. Padahal ada Rasulullah sendiri itu adalah yang paling hak. Ya kan? Rasulullah sendiri sempat terkena dengan diracun. Padahal adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang berada dalam perlindungan Allah. Nah, yang namanya berusaha dan perjuangan itu adalah sebagian daripada hal itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah perjuangan menuju pada kebenaran Allah. Jadi tidak bisa kemudian hak itu tanpa perjuangan akan diketahui oleh semua orang sebagai sesuatu yang hak. Harus dikabarkan, harus didiskusikan, dan lain sebagainya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu referensi. Salah satu, tidak ada satu pendapat yang harus membenarkan bahwa pendapat saya yang paling benar, tidak ada. Adanya satu kebenaran itu ketika beberapa orang menyampaikan pendapat, kemudian dari sekian pendapat itu kita satukan, dari 1000 jalan itu menjadi satu jalan, akhirnya ditemukan satu jalan itu yang diterima oleh semua orang adalah jalan kebenaran. Nah, pesan saya sendiri insya Allah mendukung melalui semua kemampuan saya kepada Pak Yai untuk melanjutkan perjuangan ini ila akhir sampai mencapai apa yang dituju, apa yang diraih sesuai dengan pemikiran yang insya Allah pemikiran itu adalah pemikiran untuk umat. Nah, jadi saya tadi sempat dengan Pak Agung ini sempat bicara. Ya kalau kita ini ingin menjadi orang yang dikenang selama hidupnya, harus meninggalkan sesuatu. Nah, apa yang kita lakukan hari ini dalam bentuk perjuangan, hari ini mungkin belum menjadi apa-apa dan belum menjadi siapa-siapa. Akan tetapi apa yang kita perjuangkan hari ini ketika suatu saat nanti dijalankan oleh orang banyak, baru di situ akan dibaca historinya, sejarahnya. Dimulai dari mana? Oh, Al-Wafa oleh Pak Yai Abdu, Tempuran. Nah, ini kita sedang membuat suatu pijakan, suatu landasan yang kita mulai dari sini. Nah, dari saya kiranya itu saja sebagai penutup Pak Yai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasanya